Hi, welcome to Nuts Reading Journey. Kan agak belibet sebenarnya. Aku itu nggak terlalu berniat untuk bikin video apapun atau membahas apapun karena memang sampai sekarang aku belum membaca cukup banyak. Karena sekarang itu sebenarnya aku lagi proses dua buku. Yang pertama itu yang The Maidens dari Alex Michelides yang aku udah pinjem cukup lama dari Ipusnas, bahkan semenjak dari waktu aku baca novel-novelnya Ziggy Zevina Zabriskie itu sebenarnya aku udah pinjem itu. Cuman yang itu baru sampai ke bab berapa ya semalam, bab 11 atau 12 gitu loh if I'm not mistaken. Dan itu aku udah pinjem untuk ke beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah. Dan itu adalah buku antrian di Ipusnas yang harusnya berdasarkan hati nuraniku harusnya aku membaca itu dengan cepat biar aku bisa kembalikan dan orang lain bisa pinjem karena itu antriannya lumayan gitu loh. Sedangkan untuk sampai ke bab 12 itu sebenarnya itu adalah progres yang dikit banget karena per babnya itu sebenarnya cuma ada kayak 2, 3, 4 halaman maksimal. Jadi per babnya itu kayak dikit-dikit banget. Jadi kalau sampai ke bab 12 itu kan masih dikit hitungannya. Sedangkan novelnya lumayan tebal, sekitar hampir 400 atau 350-an lebih if I'm not mistaken. Itu aku belum jauh. Terus juga yang The Midnight Library ini aku baca juga baru sampai ke halaman 23 gitu. Ini aku pakai pembatas bukuku yang baru. Yang ini, yang gambar bunga-bunga kecil. Ini warna biru dan ungu. Biru muda, biru, ungu. Karena kupikir karena covernya kan lumayan ada biru dan ungunya ya. Jadi ya meskipun warnanya jauh beda karena ini kayak warnanya cerah banget. Terus yang ini adalah warna-warna yang gelap dan misterius, tapi aku gak ada warna lain yang lebih cocok sama ini. Jadi ya udahlah aku pakai ini aja. Ini kelihatan gak sih? Oh ya pokoknya gitulah. Jadi sebenarnya aku nyalain kamera ini alasannya sebenarnya aku ngerasa kalau hari ini lumayan oke gitu loh makeupku. Padahal aku nggak biasa makeupan juga sih. Ini sebenarnya karena emang aku lagi pakai lipstick yang jarang aku pakai aja sih, yang warnanya merah gelap bergendi. Biasanya kan aku adalah a soft type girl yang sukanya pakai warna-warna yang nude, warna-warna yang netral. Bahkan seringkali aku nggak pakai ginju juga. Cuman ini tadi aku kayak mood banget untuk pakai lipstickku yang warnanya merah bergendi menyala banget, dark kayak gini karena nggak tahu lagi pengen aja gitu karena aku pikir yang ini jarang banget ku pakai, jadi daripada sia-sia aku buang karena expired atau bagaimana jadi ku pakai aja. Terus ngelihat wajahku kok kayaknya cukup oke dan kayak sia-sia aja gitu kalau aku nggak nyalain kamera, jadi aku nyalain aja. Jadi sebenarnya selain alasanku karena aku lagi pakai lipstick yang jarang aku pakai, sebenarnya aku berpikiran bahwa aku belum bikin review pembukaan untuk novel The Maidens yang dari Alex Michelides. Sebelum aku lupa, aku mau bikin pembukaan untuk itu. Jadi untuk novel yang The Maidens itu adalah novel terjemahan yang lumayan baru deh, kayaknya sekitar tahun 2023 atau gimana gitu loh. Masuk Ipusnasnya itu juga lumayan baru, makanya novel itu antri lumayan banyak di Ipusnas. Terus ceritanya genrenya adalah novel psychology thriller. If I'm not mistaken loh ya, karena emang aku belum baca dan aku juga nggak baca review-review dari mana-mana. Cuman berdasarkan apa yang aku tangkap di blurbnya itu menceritakan bahwa ada sebuah kejadian penghilangan nyawa dari seorang gadis mahasiswi dari jurusan sastra di Cambridge University. Terus sahabat dari si gadis si korban ini yang namanya Zoe itu adalah sahabatnya dari si yang meninggal. Zoe ini dia itu begitu ketakutan karena dia merasa tahu siapa sebenarnya pelaku kejahatannya itu, yang berdasarkan apa yang dia tangkap dari temannya yang sudah meninggal itu, yang melakukannya itu kemungkinan adalah seorang profesor yang mengajar sastra di Cambridge, yang which means itu adalah profesor yang mengajar mereka di universitas itu, yang sepertinya si profesor ini punya semacam kelompok rahasia yang disebut The Maidens atau para perawan, if I'm not mistaken seperti itu. Terus Zoe ini yang dia itu merasa ketakutan, yang dia itu sebenarnya pernah mengalami depresi yang cukup parah karena kehilangan kedua orang tuanya. Dia itu merasa bahwa dia merasa terancam, dia merasa bahwa ketenangannya itu mulai
terusik lagi dan depresinya itu sepertinya mulai menghantam dia lagi. Akhirnya dia itu menelpon tantenya yang namanya Mariana, yang tantenya ini adalah seorang lulusan dari Cambridge juga di jurusan yang sama. Jadi Zoe ini kayak menelpon tantenya karena memang tantenya ini pastinya mengerti dan memahami kondisi di universitas itu di tempatnya dia. Jadi akhirnya ditelepon. Terus tantenya ini sebenarnya dia itu antara mau membantu Zoe karena dia itu memang sangat-sangat menyayangi Zoe. Setelah kedua orang tua Zoe meninggal kan, akhirnya Zoe ini kayak dirawat oleh tantenya. Cuman tantenya ini juga punya masalah dia itu punya trauma tersendiri untuk datang kembali ke kampusnya karena dia itu punya kenangan-kenangan yang indah bersama dengan mendiang suaminya karena suaminya itu baru meninggal. Terus kalau dia kembali ke Cambridge, dia takutnya akan mengenang suaminya dan akan semakin tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan suami yang tercinta. Tapi akhirnya demi keponakannya, akhirnya dia datang ke Cambridge untuk membantu, setidaknya untuk melindungi Zoe dari hal-hal yang mungkin mengancam dirinya dan juga untuk memberikan dukungan moral kepada Zoe agar dia itu tidak kembali jatuh ke dalam depresi yang parah. Jadi seperti itu, dan ini kayaknya berdasarkan apa yang aku baca, nanti mungkin akan ada penyelidikan yang dilakukan oleh Mariana atau si tante ini untuk menyelidiki siapa sebenarnya pelaku kejahatan itu. Apakah si profesor yang disebut Zoe di awal itu, apakah dia benar-benar si pelaku atau tidak. Jadi kayak gitu aja sih sejauh yang aku tangkap dari blurbnya dan sejauh apa yang aku baca di 12 bab pertama ini. Jadi gitu pembukaannya, karena aku juga belum baca terlalu banyak dan semoga aku bisa baca lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi karena ini udah makan waktu yang cukup lama, terutama untuk yang The Maidens itu yang aku pinjam di Ipusnas, sudah beberapa kali aku pinjam. Terus untuk yang 2 novel ini aku nggak yakin kalau aku bakalan bisa menyelesaikan keduanya. Jadi kayaknya yang ini aku pending dulu. Mungkin aku pending dulu. Aku bakalan lebih fokus untuk membaca yang The Maiden sama novel yang The Midnight Library ini yang juga perkembangannya belum jauh. Padahal ini aku udah pinjam berapa hari ya? Udah 3 hari, sedangkan aku baru progres bacanya cuma sampai di segini doang. Belum kaduk, lupa. Bentar. Aku mau ngomong apa? Jadi sebenarnya aku nyalain kamera ini, aku juga belum tahu aku mau ngomongin apa ya. Jadi ini aku lagi proses buat edit video untuk yang Pulau Batu di Samudra Buatan. Berproses hari ini, aku nggak tahu bakalan upload hari apa. Karena sebenarnya untuk reviewku tentang novel itu, review penutupnya belum ada, aku belum bikin. Mungkin besok kalau nggak lusa. Dan ini aku baru masukin videonya, footage dan apapun itu untuk aku edit, dan ini masih proses untuk building prosesnya. Jadi itu masih makan waktu beberapa saat lagi, mungkin sekitar 1 jam lagi. Dan aku karena gabut juga, ini udah malam tapi aku nggak tahu mau ngapain, aku akhirnya nyalain kamera. BTW ini tadi seharian dari sore sampai malam itu kayak gerimis gitu loh, jadi dingin banget. Aku jadi merasa kedinginan, makanya aku bikin energen. Biasanya aku bikin kopi, cuman aku berpikir kalau aku bikin kopi aku takutnya insomnia aku tambah parah, karena biasanya belakangan ini aku tidur itu di atas jam 12 malam, terus habis itu paginya subuh jam 4, jam 5 maksimal itu aku bangun kayak zombie, terus habis itu melakukan kegiatan seharian itu kayak ngawang gitu loh. Jadi aku berpikir sebaiknya aku mengurangi jumlah kafeinku di malam hari. Jadi makanya aku bikin energen aja ini untuk menghangatkan tubuhku karena emang lagi dingin banget. BTW tadi itu aku sore juga sempat keluar, bukan sore sih, malam, terus kehujanan di jalan, makanya sampai sekarang itu bener-bener aku ngerasa kedinginan.
Terus aku mau membahas novel yang aku lagi proses baca hari ini. Nggak hari ini juga sih, udah beberapa waktu sih. Yang The Maidens. The Maidens itu aku tadi itu waktu aku bikin video yang tadi itu aku bikin update pembukaan untuk The Maidens, itu aku baru baca, if I'm not mistaken itu sekitar berapa ya? Sekitar 70-80 halaman. Yang aku bilang 12 bab itu loh kalau nggak salah. Dan itu abis itu aku mulai baca lagi malam. Dan aku mulai semakin fokus untuk membaca itu. Karena sebelum-sebelumnya itu aku nggak terlalu fokus untuk membaca. Dan sekarang aku udah mulai masuk ke bagian kedua. Ya, jadi novel ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang aku baca sekarang itu adalah bagian kedua di bab kedua. Jadi per bagiannya itu ada, kalau bagiannya satu itu bab 1 sampai berapa ya, 18 atau 20 kalau nggak salah. Terus untuk yang yang bagian kedua ini aku baru baca sampai ke bab kedua, which is 100 berapa halaman, aku juga lupa. Jadi untuk yang bagian pertama itu berdasarkan apa yang aku dapatkan, yang aku tangkap adalah bagian pertama adalah semacam pengenalan karakter, pengenalan situasi, pengenalan tempat, pengenalan masalahnya itu di bagian yang pertama itu. Untuk bab kedua ini untuk bagian kedua ini dimulai dari si tokohnya, terutama tokoh utama yang namanya Mariana, yang si tantenya mahasiswi itu, dia itu mulai melakukan penyelidikan. Belum jauh sih, pokoknya dia itu mulai tanya sana sini, apakah mengenal si tokoh ini, si profesor ini, mengenal si korban ini, kayak gitu sih sejauh yang aku baca. Kalau aku bikin reviewnya kebanyakan, aku takutnya terlalu banyak spoiler yang akhirnya keluar dari mulutku yang nggak bisa dijaga ini. Jadi kayaknya untuk novel ini lebih baik aku bikin reviewnya itu nanti kalau aku udah baca lebih dari setengah baru aku bikin review tambahan. Terus habis itu nanti bakalan bikin review akhirnya setelahnya. Daripada aku dikit-dikit bikin update, aku jadi malah ngomongin ceritanya. Kayak gitu aja sih. Terus sekarang aku mau ngapain ya? Minum ini dulu, terus ngawang-ngawang dulu, ngelamun dulu sebentar. Terus habis itu kalau udah cukup ready, kepalaku udah cukup siap, aku bakalan lanjut baca lagi sebelum aku beneran tidur. Kayak mama anjir. Ini sebenarnya otakku lagi random banget. Aku malam-malam ini sebenarnya aku udah mau tidur. Pokoknya kalau ini urusanku sama editing video buat apa judulnya, Pulau Batu di Samudra Buatan itu udah beres, sebenarnya aku udah mau langsung tidur. Cuman ini tadi sambil nungguin kok aku lagi gabut, aku bingung. Terus aku malah ngeliatin lipstikku yang warnanya merah merona merekah merah cabai ini, terus malah aku pakai lipstik yang gak jelas banget. Ya ampun, ini sebenarnya lipstik gratis sih. Kalau nggak gratis aku nggak mungkin beli lipstik warnanya merah konjreng kayak gini, kayak karena bagiku ini bukan aku banget, bukan styleku banget. Cuman memang kalau aku pikir-pikir kayaknya warna ini cocok untuk seseorang yang penampilannya vibes-nya, auranya itu seksi, menggoda gitu loh. Karena merahnya itu merah, bener-bener merah cabai. Tapi kalau untukku, yang aku ngerasa kalau aku itu adalah tipe-tipe soft girl yang lebih ke natural, yang imut, itu kok kayak kan sampai nempel gigi, aneh banget, sumpah ya ampun. Oke, jadi sebenarnya ini aku nyalain kamera karena apa ya? Karena aku bingung juga mau ngapain sambil nungguin editing videoku itu. Jadi aku mau ngomongin tentang satu hal yang mungkin bakalan aku bikin kontennya beberapa waktu ke depan, yang aku juga sebenarnya nggak tahu aku bakalan bikinnya itu kapan. Karena sampai sekarang aku masih berpikir, aku masih mikir untuk ngomongin apa di video itu. Jadi sebenarnya ada seseorang booktuber lain yang biasanya komen di videoku juga, yang biasanya nyemangatin aku, yang nama channelnya itu Bookaholic Buddy, if I'm not mistaken, maaf karena aku sering lupa. Dia itu nge-tag aku di suatu video yang dia itu bikin video tentang booktube watching tag, dimana itu membahas tentang booktube yang biasanya aku tonton atau yang aku kenal, yang aku suka, yang menginspirasiku, kayak gitu-gitu sih. Cuman
Sejujurnya aku adalah seseorang yang nggak terlalu sering nonton booktube. Jarang banget nonton booktube belakangan ini. Dulu sih sering. Mungkin sekitar setahunan yang lalu, 2-3 tahun yang lalu itu masih sering. Setahunan yang lalu itu udah mulai berkurang untukku nonton. Karena aku ngerasa kalau aku kebanyakan nonton itu aku malah tidak terlalu produktif untuk melakukan hal yang lainnya. Meskipun memang untuk nonton itu bisa sambil aku entah melakukan hal-hal lain yang agak santai itu kayak bersih-bersih rumah, itu aku bisa sambil dengerin. Cuman aku ngerasa kalau booktube itu aku lebih suka sambil ngeliat videonya daripada cuma dengerin doang. Dan faktanya lagi, sebenarnya aku lebih suka nonton booktube dari luar negeri, dan itu pun cuma berapa channel ya sejauh ini yang aku biasanya tonton. 1, 2, 3, 4 channel doang. Dan untuk booktube Indonesia itu aku jarang banget nonton, itu faktanya. Dan aku kalau mau bikin video itu untuk booktube watching tag, aku takut nggak semua pertanyaan itu bisa aku jawab. Bukan nggak semua sih, emang kalau cuma 1-2 sih nggak apa-apa. Cuman kalau emang banyak yang nggak bisa aku jawab, itu aku ngerasa kayak cukup mengecewakan gitu loh untuk ditonton, dan untuk ya cukup mengecewakan bagiku sendiri sebenarnya untuk bikin video itu. Jadi aku masih berpikir sih kayaknya aku bakalan tetap buat, tapi memang aku bakalan buatnya itu sejujur mungkin, nggak aku buat-buat. Jadi kalau emang banyak pertanyaan yang nggak bisa aku jawab, yang nggak ada jawabannya untukku, ya udah sih. Jadi gitu aja sih, aku cuma mau membahas itu aja. Terus ngapain lagi ya? Ya udah itu doang. Aku rasa tambahannya untuk buku berikutnya tetap tidak ada kemajuan yang cukup berarti. Entah kenapa moodku membaca itu sebenarnya nggak tahu, lagi kemana-mana gitu loh otakku. Padahal sebenarnya kalau aku moodku lagi bagus banget, sebenarnya novel yang sedang aku proses baca yang The Maidens itu adalah novel yang page turner bagiku, terutama untuk aku yang sebenarnya genre favoritku adalah mystery thriller seperti itu. Apalagi ini kayaknya ada hubungannya dengan psychology. Jadi psychology mystery thriller itu adalah genre favoritku yang biasanya aku baca dengan sangat excited, karena memang aku sangat penasaran sama siapa sebenarnya pelaku kejahatan itu dan apa sebenarnya motif dari si orang ini melakukan hal itu. Jadi nggak tahu, semoga besok itu udah lebih baik lagi, karena aku udah makan waktu cukup lama. Dan untuk yang novel yang aku pinjam dari Perpus Bung Karno itu bahkan sampai sekarang belum ada perkembangan, baru sampai halaman 20-an kalau nggak salah. Sedih banget. Aku mau kasih update apa ya? Sebenarnya untuk The Maidens itu aku baca itu belum sampai setengah sih, hampir setengah. Pokoknya aku baca sampai ke halaman 180 dari 380 halaman, which is kalau setengah itu kan 190 halaman. Tapi aku mau memberikan beberapa kesan yang muncul di kepalaku ketika aku membaca novel ini, karena aku takutnya nanti di belakang aku bakalan lupa semuanya. Jadi untuk novel ini berdasarkan blurbnya dan berdasarkan cerita yang aku baca sejauh ini, kita itu diajak untuk menyelidiki sebuah kasus penghilangan nyawa dari seorang mahasiswi yang cantik yang namanya Tara. Yang menyelidiki kasus ini adalah tante dari teman baik Tara yang namanya Zoe. Yang tantenya ini juga adalah alumni di universitas yang sama, yaitu Cambridge, di jurusan sastra Inggris juga. Jadi sama seperti mereka. Dan berdasarkan blurbnya, ada satu orang yang dicurigai sebagai pelaku, yaitu seorang dosen atau profesor yang namanya Profesor Fosca. Dan itu dicurigai karena memang Zoe atau si korban kan namanya Tara, temannya itu namanya Zoe. Zoe ini menghubungi tantenya untuk datang ke Cambridge. Jadi Zoe ini bilang bahwa sepertinya dia itu tahu siapa pelakunya, karena memang sebelumnya Tara itu pernah Zoe bilang ke tantenya atau ke Mariana atau ke tokoh utama itu bahwa sebelum kejadian Tara itu meninggal dunia,
Tara pernah bilang ke dia kalau dia itu punya masalah dengan si dosen atau si profesor yang namanya Profesor Voska. Yang Profesor Voska ini mengajar tragedi ya tragedi Yunani, if I'm not mistaken seperti itu. Nah, kalau berdasarkan blurb dan cerita yang aku baca, itu kita memang diarahkan untuk mencurigai si dosen ini karena si dosen atau si profesor ini apa ya? Dia cukup mencurigakannya adalah karena dia itu adalah seorang profesor yang muda banget untuk umurnya, terus dia itu sangat karismatik, terus juga sangat digandrungi oleh mahasiswa-mahasiswinya, terutama mahasiswi. Dan si profesor ini dia itu punya kelompok belajar khusus untuk para mahasiswi, terutama mahasiswi-mahasiswi yang dianggapnya cantik, yang disebut sebagai para perawan atau the maidens kayak gitu. Jadinya pada awalnya kita kan bener-bener, kita sebagai pembaca benar-benar diajak untuk mencurigai orang ini. Terus Mariana ini juga sampai sekarang masih percaya bahwa si orang ini adalah orang yang sangat mencurigakan karena memang berdasarkan apa yang dibilang sama Zoe atau sama keponakannya. Cuman semakin lama aku membaca ini, aku jadi semakin berpikir kayaknya kalau memang pelakunya benar-benar orang ini, benar-benar profesor ini, kayaknya ceritanya tidak akan terlalu menyenangkan bagiku untuk dibaca gitu loh. Karena memang dari awal pun kita udah diajak untuk mencurigai orang ini. Dan biasanya hal-hal yang seperti ini pada akhirnya untuk novel-novel yang aku rasa bagus, aku rasa pada akhirnya aku suka sama ceritanya adalah kalau setelah penggiringan di awal itu ternyata di bagian akhirnya itu ada plot twistnya bahwa sebenarnya si orang ini bukan pelaku sebenarnya, bahwa ada orang lain yang benar-benar terlihat polos tapi ternyata dia adalah pelaku sebenarnya, kayak gitu sih. Jadi aku sampai sekarang kan masih digiring untuk percaya bahwa orang itu adalah pelakunya. Cuman dalam hati kecilku aku terus menduga, terus mencurigai orang-orang lain selain si Profesor Voska ini. Karena ada beberapa orang yang bagiku itu digambarkan sebagai orang-orang yang polos gitu loh, terutama laki-laki. Karena memang di cerita ini dipercaya, bahkan sama polisnya juga dipercaya bahwa pelaku kejahatan dari penghilangan nyawa Tara ini adalah berjenis kelamin laki-laki. Jadi aku benar-benar mencurigai beberapa laki-laki yang muncul. Ada laki-laki yang muncul itu adalah si penjaga asrama. Itu ada seorang laki-laki muda yang dia itu adalah cucu dari penjaga asrama yang ada di masanya Mariana. Mariana itu kan tantenya. Di masa itu ada si penjaga asrama itu yang udah sepuh. Nah, waktu dia kembali ke Cambridge lagi ke asrama itu, ternyata penjaga asramanya udah berganti karena memang yang itu sudah meninggal, terus digantilah sama cucunya. Dan ini sebenarnya dalam cerita ini tidak terlalu banyak muncul, baru beberapa scene, tapi aku cukup mencurigai orang ini gitu loh, karena dia adalah seseorang yang harusnya tahu banget seluk-beluk dari asrama itu, terus mengenal semua mahasiswa yang ada di asrama itu. Terus juga ada seorang, ini orang yang tiba-tiba muncul aja gitu loh menurutku. Tiba-tiba muncul di dalam kereta, terus habis itu berkenalan dengan Mariana. Terus dia itu menunjukkan tanda-tanda bahwa dia itu suka sama Mariana. Padahal umur dari orang ini atau laki-laki ini jauh lebih muda daripada Mariana. Karena si laki-laki ini masih mahasiswa, sedangkan Mariana kan udah alumni udah cukup lama dan dia itu hitungannya udah tante-tante. Jadi aku cukup mencurigai kenapa si orang ini bener-bener kayak mengejar Mariana, padahal kayak kalau berdasarkan logika itu kayak ada gak sih orang muda yang tiba-tiba aja sangat mengejar seorang perempuan yang udah tante-tante kayak gitu. Bukan berarti aku itu kayak menjudge tante-tante itu udah tua, enggak. Toh aku juga udah tante-tante. Cuman berdasarkan logikaku kayak kalau tiba-tiba dikejar-kejar itu, kalau tiba-tiba ngejar itu kayak aneh banget gitu loh. Karena di sini dia itu tiba-tiba ngejar Mariana padahal dari awal itu belum kenal sama sekali. Terus juga ada siapa ya, ini sebenarnya adalah orang, tapi ini kayaknya bukan sih, harusnya bukan sih ya, karena ini kayak jauh. Salah satunya adalah
pasien dari Mariana, karena Mariana ini meskipun dia itu lulusan dari sastra Inggris, dia itu bekerja sebagai seorang terapis psikologi kelompok, dan salah satu pasiennya itu adalah laki-laki yang dia itu terobsesi untuk mengikuti Mariana kemana-mana. Jadi aku cukup mencurigai orang itu, cuman kayaknya enggak sih, karena kan dia cuma mengikuti Mariana doang, enggak ngikutin orang lain gitu loh. Sedangkan tempat tinggal Mariana, tempat tinggal di mana dia itu melakukan praktik pengobatan psikologi kelompoknya itu kan jauh dari Cambridge. Jadi nggak mungkin kayaknya kalau si pasiennya itu menghabisi nyawa dari seorang mahasiswi di Cambridge. Kayak gitu aja sih. Jadi aku tetap merasa mencurigai beberapa orang di sini, meskipun aku juga ikut-ikutan mencurigai si profesor ini sih, tapi ya nggak tahu lah. Terus di novel ini selain kita itu diajak untuk mengikuti cerita penyelidikan yang dilakukan oleh Mariana, juga ada beberapa selipan itu seperti isi pikiran dari si pelaku kejahatan ini, yang berdasarkan isi pikirannya itu dia itu merasa bahwa dirinya itu punya dua kepribadian, dua sisi dalam dirinya. Yang satunya itu adalah sisi yang baik dan satunya lagi adalah sisi yang buruk. Jadi ketika aku membaca itu, aku jadi ngerasa bahwa dia ini adalah seseorang yang punya trauma yang sangat mendalam, karena dia entah bagaimana di masa kecilnya dia itu kayak apa ya, pernah diperlakukan entah apa yang belum jelas juga, yang entah diapakan sama ayahnya, yang membuat dia itu pada akhirnya mengalami masalah psikologis. Kayaknya sih berdasarkan dugaanku dia itu kayak kepribadian ganda. Mungkin yang satu sisinya adalah baik, yang satu sisinya buruk. Jadi kayak gitu aja sih. Terus juga aku ketika membaca ini, si Mariana ini kan pada awalnya dia itu beranggapan merasa bahwa sepupu keponakannya itu adalah seorang gadis yang rapuh, yang manis, tapi rapuh karena dia pernah mengalami depresi karena ditinggal oleh kedua orang tuanya secara mendadak. Cuman berdasarkan apa yang aku baca dari sini, aku jadi ikutan menduga, ikutan mencurigai keponakan dari Mariana, yaitu Zoe, karena berdasarkan apa yang Mariana dapatkan dari berbincang-bincang dengan orang di sekitar situ, seperti penjaga asrama, seperti pengasuh di situ, terus seperti teman-teman yang lain, aku mendapatkan kesan bahwa Zoe ini tidak benar-benar sebaik apa yang Mariana duga. Jadi gitu aja sih. Aku baca The Maidens itu udah sekarang masuk ke bagian keempat. Jadi di sini ada beberapa bagian. Mungkin setelah bagian keempat ada bagian kelima. Aku juga belum tahu karena aku gak bisa dengan leluasa buka-buka gitu ya. Kalau bukan buku fisik itu aku terlalu males untuk scroll-scroll. Jadi sekarang pokoknya aku udah masuk ke bagian keempat. Dan di sini ternyata aku menemukan bahwa kejadian penghilangan nyawa itu tidak hanya terjadi pada satu orang aja. Jadi setelah korban yang pertama itu yang membuat Mariana datang ke Cambridge untuk menyelidiki Profesor Fosca, ternyata setelah itu selama Mariana sedang ada di Cambridge, ternyata beberapa hari kemudian itu terjadi penghilangan nyawa kembali, yang korbannya itu sama-sama anggota dari kelompok mahasiswa yang didirikan oleh Profesor Fosca yang disebut sebagai The Maidens atau para perawan. Dan sebenarnya di sini itu entah kenapa bagiku polisinya itu di sini digambarkan sebagai polisi yang tidak terlalu kompeten, yang bagiku tuh konyol gitu loh menurutku, karena berdasarkan dua kali penghilangan nyawa itu sebenarnya ada kemiripan. Bukan hanya kemiripan caranya untuk menghabisi nyawa, tapi juga ada satu bukti, satu hal yang itu kedua perempuan ini atau kedua korban ini sama-sama memilikinya. Nah, itu herannya, entah kenapa polisinya itu tidak menganggap hal ini atau benda ini sebagai sebuah petunjuk penting. Padahal kan harusnya polisi nyadar gitu loh kalau dua hal ini tuh cukup mencurigakan, karena sama-sama
dimiliki oleh kedua orang ini. Terus juga ada kayak terus juga apa ya, visualnya itu sedikit menakutkan gitu loh. Harusnya tuh polisinya nyadar. Cuman di sini malah diceritakan bahwa yang menyadari bahwa hal ini adalah sebuah petunjuk yang penting itu malah Mariana, dan ini bagiku agak konyol gitu loh, kayak dipaksakan bahwa yang akan menemukan siapa sebenarnya pelakunya itu adalah Mariana, bukan polisinya. Karena memang ya emang pada akhirnya kan emang kayaknya Mariana juga yang benar-benar menemukan siapa pelakunya, tapi kayak polisinya benar-benar tidak kompeten sekali. Itu bagiku aneh, penggambaran polisi di sini tuh aneh. Itu aja sih komplainku di sini. Terus di sini juga sebenarnya aku ada satu sisi di mana aku merasa bahwa Mariana ini begitu terlalu terobsesi, terlalu berambisi untuk menangkap Profesor Voska. Padahal kan belum tentu kalau memang Profesor Voska itu pelakunya, meskipun memang banyak petunjuk yang mengarah kepada dia. Itu pun petunjuk yang dimiliki oleh Mariana, bukan polisi. Kalau polisi sampai sejauh ini tuh kayak belum menemukan apapun gitu loh. Itu konyol. Itu berkaitan sama komplain gue yang di awal. Nah, di sini tuh aku di tengah-tengah aku mulai merasa bahwa Mariana ini untuk menemukan atau menangkap Profesor Voska ini kayak dia terlalu terobsesi, dan obsesinya itu cukup konyol, cukup tanpa alasan, tanpa dasar. Tiba-tiba dia sangat percaya pada Zoe atau keponakannya, terus habis itu dia benar-benar ingin menangkap Profesor Voska. Padahal untuk menangkap pelaku kejahatan ini itu kan juga sangat beresiko gitu loh, karena orang-orang pada akhirnya juga menyadari bahwa Mariana ini kan mencari siapa pelakunya. Nah, Mariana ini saking terobsesinya, dia itu benar-benar tidak peduli bahwa keselamatan dirinya sendiri itu terancam. Dan itu bagiku kayak kenapa sampai Mariana seperti itu, kenapa sampai dia begitu terobsesi seperti itu. Dan ternyata memang di sini akhirnya keponakannya pun juga merasa bahwa Mariana itu terlalu terobsesi sama kasus ini. Jadi gitu aja sih komenku. Itu bukan komentar yang buruk, enggak, karena sejauh ini aku masih penasaran sama pelakunya, apakah benar pelakunya itu adalah Profesor Voska. Terus yang aku sadari di sini adalah Nah, di sini kan Mariana itu adalah seorang terapis psikologi kelompok gitu ya. Nah, pada akhirnya Mariana ini kayak melakukan penyelidikan bukan hanya dengan cara dia itu mencari petunjuk-petunjuk yang mungkin mengarah kepada si pelaku, tapi dia itu juga berusaha menganalisis pelakunya secara psikologi seperti apa, terus kemungkinan sikapnya itu seperti apa, dan kemungkinan alasan kenapa si pelaku ini punya sifat sekejam itu. Apakah mungkin di masa kecilnya itu dia pernah mengalami hal-hal sesuatu, atau mungkin dia itu pernah dilukai seseorang, atau bagaimana. Jadi bukan hanya mencari petunjuk untuk mencari siapa pelakunya, tapi Mariana di sini juga menganalisis orangnya secara psikologis, karena kan dia memang ahli dalam bidangnya. Jadi itu cukup menarik bagiku, karena di sini Mariana itu tidak hanya berpikiran merasa takut sama si pelaku karena cara menghilangkan nyawanya itu sangat brutal, tapi Mariana itu juga punya sisi dia itu merasa kasihan karena sepertinya orang ini atau pelaku ini sebenarnya dia adalah seseorang yang pernah mengalami hal yang sangat buruk di masa lalu hingga membuat dia itu menjadi seseorang yang seperti sekarang, seperti ini. Kayak gitu aja sih sejauh ini. Dan ini sebenarnya aku tadi tuh mau lanjut baca, bukannya mau bikin video ini. Sebenarnya aku tuh tadi itu mau baca karena ya mumpung aku masih cukup kuat untuk melek, mumpung belum terlalu malam, tapi ternyata malah ipusnasku lagi trouble, gak bisa dibuka. Jadi nggak tahu apakah aku bisa melanjutkan itu apa enggak. Padahal sebenarnya sekarang itu aku bener-bener lagi fokus ke itu aja. Bahkan dua novel yang aku pinjam dari Perpus Bung Karno itu belum aku lanjutkan sama sekali, padahal masa pinjamku itu tinggal 5 hari lagi. Jadi aku bener-bener gak yakin kalau aku bisa menyelesaikan kedua buku ini. Satu aja itu kayaknya bener-bener harus aku kebut. Jadi let's see apakah aku bisa membaca setidaknya 1 dari 2 novel yang aku pinjam ini.
ini update singkat. Jadi ini update singkat aja. Aku semalam itu udah baca hampir selesai, sebenarnya kurang 40 halaman lagi ya, cuman karena udah terlalu malam dan terus di bagian akhir itu udah kayak mulai, kalau aku baca sesuatu yang thriller dan ada bagian-bagian yang agak menyeramkan bagiku, biasanya kalau udah hampir tengah malam itu aku takut sendiri. Meskipun kadang aku berani juga sih, meskipun di sini nggak ada hantunya sih. Cuman agak gentar aja gitu ya malam-malam baca begituan. Jadi makanya semalam itu selain karena emang udah ngantuk juga, akhirnya aku berhenti dulu. Untuk selanjutnya aku mungkin bakalan baca habis ini setelah aku beres-beres, karena ada beberapa hal yang aku harus bereskan. Terus untuk selain masalah selain updateanku tentang buku itu, aku nggak tahu kedepannya itu mungkin aku bakalan agak cukup lama nggak upload video, mungkin sekitar seminggu 2 mingguan, karena memang untuk sekarang sebenarnya honestly aku lagi ngurusin adikku yang lagi sakit. Sebenarnya dia kan kuliah kan, terus waktu dia pulang tiba-tiba dia itu malah sakit, padahal waktu dia pulang sampai rumah itu baik-baik aja, tapi sehari kemudian dia itu sakit. Terus akhirnya aku ngurusin adekku dulu, masih cukup hektik di rumah, karena selain ngurusin adekku itu sebenarnya minggu depan, nggak sampai seminggu ke depan sih, beberapa hari ke depan itu bakalan ada acara di rumahku yang cukup besar, kayaknya 2 harian itu bakalan 2-3 harian itu bakalan hektik. Terus habis itu baru selesainya masih ada acara beres-beres dan lain sebagainya. Jadi aku nggak tahu aku bakalan upload videonya bakalan seperti apa ke depannya. Terus karena aku juga nggak ada cukup waktu untuk itu, jadi aku memutuskan pada akhirnya aku menyerah aja untuk membaca 2 novel yang aku pinjem. Di mana itu ya, yang dari Perpus Bung Karno, karena kayaknya emang nggak ada waktu juga sih. Aku mau baca yang dari Ipusnas The Maidens aja. Terus habis itu nggak tahu kedepannya seperti apa, gitu aja sih. Jadi itu update singkatku. Agak effort ya aku hari ini. Nggak tahu, lagi gabut, terus ya udahlah sekalian aja aku agak pakai make up sedikit, tipis aja sih, aku nggak pakai foundation juga, pokoknya aku pakai blush on, lipstick seperti biasa honestly, tapi sedikit aku tambahin eyeliner yang udah lama banget nggak aku pakai, kayaknya udah ada berapa bulan ya. Karena ya aku jarang banget make upan. Jadi sebenarnya aku juga nggak tahu aku mau bikin update tentang apa di video kali ini. Let me think. Untuk update bacaanku sekarang yang Salt to the Sea itu kayaknya kemarin aku udah ngomong cukup banyak kayaknya ya. Jadi untuk sekarang aku nggak mau bahas itu aja. Apa ya? Kalau untuk yang novel sebelumnya yang selesai aku baca, Water Song itu juga udah aku bikin update, udah aku bikin review terakhirnya, udah cukup panjang. Kurasa ya itu aja yang aku pakai, meskipun aku ngerasa kalau ada beberapa bagian yang aku kayak ngerasa kurang gitu loh untuk menjelaskan bagaimana perasaanku, pendapatku tentang novel itu. Tapi daripada aku bikin ulang itu, nanti takutnya ada beberapa bagian lain yang di video sebelumnya ada tapi terus di video berikutnya itu nggak ada, karena memang aku tuh kalau bikin review nggak pakai skrip, nggak apa ya, aku ngomong aja apa ya aku pikirkan di saat itu. Jadi seringkali ada hal-hal yang aku rasa kurang cocok, kurang tepat, kurang lengkap kayak gitu. Jadi maybe aku bakalan membahas tentang The Maidens, yang itu kan udah aku selesai baca dan aku juga udah mulai bikin reviewnya, udah ada reviewnya sampai hampir ya sampai pertengahan if I'm not mistaken, cuman untuk review penutupnya itu belum ada. Kayaknya aku mau bikin itu aja, tapi aku lupa sama nama karakternya, jadi mungkin aku bakalan matiin video ini terus aku tonton dulu reviewku yang sebelumnya, biar setidaknya aku mengingat karakternya, terus mengingat juga beberapa hal yang aku lupa di kepalaku. Jadi wait a minute. Jadi berdasarkan apa yang udah aku tonton ulang, reviewku tentang novel The Maidens itu,
apa yang aku ingat. Sebenarnya aku ngerasa kalau apa yang aku jelaskan di awal itu udah cukup banyak, dan itu juga udah cukup banyak spoilernya. Jadi mungkin ini aku bakalan tambahin sedikit aja. Jadi untuk novel The Maidens ini, review terakhirku adalah tentang masalah endingnya. Kalau di awal itu aku ngerasa bahwa Mariana ini dia itu begitu terobsesi untuk menangkap Profesor Voska, yang dia itu yakini betul bahwa si Profesor Voska ini adalah pelaku utamanya berdasarkan apa yang diceritakan oleh Zoe dan si Mariana ini. Saking dia mencintai keponakannya yang udah dia anggap anak sendiri, dia itu begitu buta bahwa ada kemungkinan lain bahwa bukan Profesor Voska lah pelaku utamanya. Padahal di sepanjang cerita ini polisi atau pihak yang berwajib itu tidak pernah benar-benar bisa menunjuk Profesor Voska itu sebagai pelakunya. Bahkan para polisi itu gak pernah menganggap bahwa Profesor Voska itu adalah terduga pelaku, karena berdasarkan bukti-bukti itu tidak cukup untuk membawa Profesor Voska untuk membuat polisi itu menangkap Profesor Voska. Cuman karena di novel ini kita itu diajak melihat situasi itu berdasarkan POV dari Mariana, kita itu jadi ngerasa bahwa banyak sekali hal-hal yang terjadi, banyak sekali bukti-bukti yang benar-benar mengarah ke Profesor Voska. Tapi sepanjang kita membaca, semakin jauh aku membaca, aku semakin tidak yakin bahwa bukti-bukti yang sebanyak itu yang mengarah kepada Profesor Voska itu adalah benar-benar bukti yang mengarah kepada Profesor Voska. Jadi aku kayak apa ya, pada awalnya aku yakin betul, juga sama seperti Mariana meyakini bahwa Profesor Voska itu pelakunya. Cuma semakin jauh, kok rasanya petunjuk-petunjuk ini kayak petunjuk-petunjuk yang kayak dibuat-buat gitu loh. Aku ngerasanya seperti itu. Dan memang pada awalnya aku mengikuti memang pada awalnya rasanya kayak benar-benar curiga kepada Profesor Voska. Tapi setelah ke belakang, semakin aku ke belakang, aku jadi ngerasa bahwa Mariana ini kok bukan bodoh sih. Mariana ini saking dia mencintai keponakannya, dia itu tidak bisa melihat, tidak bisa menerima kenyataan bahwa keponakannya sendiri itu juga mencurigakan, juga kayak menyimpan banyak hal di dalam dirinya. Dan si Mariana ini tidak benar-benar mengenal keponakannya, yang membuat pada akhirnya endingnya ini cukup plot twist untuk Mariana sendiri. Cuman sebagai seorang pembaca, aku jadi tidak terlalu kaget bahwa sebenarnya pelaku utamanya adalah orang itu. Ya, orang itu gitu loh. Aku harus menyebutnya bagaimana. Jadi seperti itu sih. Sepanjang cerita kita memang diajak melihat situasi itu berdasarkan POV-nya Mariana. Cuman semakin kita membaca, semakin aku ragu bahwa apa yang diyakini oleh Mariana itu adalah sebuah kenyataan yang membawa Profesor Voska ini, yang menyatakan bahwa Profesor Voska ini adalah benar-benar pelaku utama dari kejahatan yang ada di dalam novel The Maidens. Jadi seperti itu aja sih. Untuk kesanku sebenarnya cukup menarik, cukup membuat aku bertanya-tanya, cukup membuat aku ikut emosi juga, karena aku emosi sama Mariana sih sebenarnya. Emosi banget karena Mariana ini kayak terobsesi banget untuk menangkap Profesor Voska. Tapi selain itu aku ngerasa pada akhirnya endingnya tidak cukup menarik bagiku, tidak cukup mengagetkan untukku. Jadi segitu aja sih. Untuk kalian yang suka sama novel-novel thriller kayak gini, mystery thriller untuk mencari siapa sebenarnya pelaku sebuah kejahatan yang sangat menyeramkan, mungkin novel ini akan jadi salah satu referensi yang bisa kalian baca dari Ibu Snas. Jadi sekian reviewku novel The Maidens. Semoga kalian suka, semoga kalian betah nonton sampai akhir. See you next time. Goodbye.